Hai, kenalin nama aku Desa Nyamanayu Pratnyasari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dayana. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar lebih dalam mengenai apa itu komunikasi digital dan tantangannya. Tapi sebelum itu kita harus tahu apa itu komunikasi digital dan apa yang membedakannya dengan komunikasi konvensional. Komunikasi digital adalah pertukaran informasi menggunakan teknologi digital seperti internet, sosial media, dan lainnya. Apa yang membedakan dengan komunikasi konvensional adalah komunikasi digital itu lebih cepat karena dia bisa menyebarkan informasi secara real time. Selain itu, jangkauan dari komunikasi digital itu juga lebih luas, dapat mencapai internasional hanya dalam hitungan detik saja. Aku yakin betul bahwa kita sudah familiar dengan komunikasi digital karena sudah mempraktekannya sehari-hari, bukan? Tapi di balik kemudahan dari komunikasi digital, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh komunikasi digital itu sendiri. Tantangan terbesarnya adalah hoax atau misinformasi. Karena kamu tahu nggak sih, di akhir tahun 2023, data dari BPS mengungkapkan bahwa lebih dari 12.000 kasus berita hoax terjadi di Indonesia dan diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya. Tapi bisa nggak sih kita mendeteksi berita itu hoax atau fakta? Bisa. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi apakah berita itu hoax atau fakta. Yang pertama adalah cek sumber dari berita tersebut, apakah sumbernya meyakinkan atau meragukan. Dan pastikan kita hanya membaca berita dari sumber-sumber yang meyakinkan saja. Yang kedua, kita bisa menggunakan website, salah satunya adalah cekfakta.com yang sudah terverifikasi oleh Mastel atau Masyarakat Telematika Indonesia. Dan yang ketiga, kalau baca berita, pastikan kita nggak cuma baca judulnya aja, tapi baca keseluruhan isi dari berita tersebut. Tantangan kedua dari komunikasi digital adalah digital divide atau kesenjangan informasi. Karena meskipun penetrasi internet di Indonesia sudah mencapai 72,78% menurut data dari BPS tahun 2024, ternyata masih banyak daerah-daerah yang terpencil atau daerah 3T, terluar, terdalam, dan tertinggal di Indonesia yang masih belum mendapatkan akses internet. Tantangan ketiga adalah bias informasi atau confirmation bias. Menurut Journal of Experimental Psychology, orang-orang cenderung memilih informasi yang sejalan dengan keyakinan mereka. Contohnya saja adalah pemilu tahun 2024, yang dimana orang-orang cenderung memilih atau mengikuti akun media sosial yang sejalan dengan pilihan politiknya tanpa mempertimbangkan perspektif lain. Nah, di balik semua tantangan itu, kita perlu ingat bahwa kita adalah bagian dari komunikator digital dan kita dapat berperan secara aktif dalam gerakan ini. Apa yang bisa kita lakukan? Salah satu contohnya adalah seperti memverifikasi berita sebelum disebarkan, menggunakan atau membaca berita dari sumber-sumber yang terpercaya, dan melakukan edukasi kepada orang sekitar kita mengenai literasi digital. Maka dari itu, ayo menjadi komunikator digital yang kritis dan juga cerdas dalam menggunakan teknologi digital yang ada. Sekian dari saya, terima kasih.